Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Farhan Aryansa, NIM 204105030074. Di sini saya akan mempresentasikan mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas terpenting dalam riset pemasaran yaitu menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Kini semakin banyak pemasar yang harus bertanggung jawab atas investasi mereka dan harus dapat menjustifikasi pengeluaran pemasaran kepada manajemen senior. Nah, salah satu survei pada pemasaran termuka dari Amerika Serikat mengungkapkan bahwa sekitar setengah pemasar tidak puas dengan kemampuan mereka mengukur tingkat pengembalian investasi pemasaran mereka. Riset pemasaran dapat membantu pemasar mengatasi kebutuhan akuntabilitas yang semakin besar ini. Dua pendekatan komplementer untuk mengukur produktivitas pemasaran, yaitu satu, ukuran pemasaran untuk menilai pengaruh pemasaran. Yang kedua, pemodelan bauran pemasaran untuk mengestimasi hubungan sebab akibat dan mengukur bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil. Selanjutnya yaitu ukuran pemasaran. Pemasar menerapkan beragam ukuran untuk menilai pengaruh pemasaran. Ukuran pemasaran atau marketing metrik yaitu sejumlah ukuran yang membantu pemasar menghitung, membandingkan, dan menerjemahkan kinerja pemasaran mereka. Adapun tahapan-tahapan ukuran pemasaran. Yang pertama, proses pengendalian. Yang kedua, menetapkan standar kinerja. Yang selanjutnya, spesifikasi dan mendapatkan data umpan balik. Dan yang terakhir, yaitu melakukan tindakan perbaikan. Untuk sampel ukuran pemasaran sebagai berikut. Ada eksternal dan internal. Yang eksternal, 1. Kesadaran. Yang kedua, pangsa pasar, volume atau nilai. Yang ketiga, harga relatif, nilai atau volume pangsa pasar. Pangsa pasar. Yang keempat, jumlah keluhan atau tingkat ketidakpuasan. Yang kelima, kepuasan konsumen. Yang keenam, distribusi atau ketersediaan. Yang ketujuh, total jumlah pelanggan. Yang kedelapan, loyalitas atau retensi. Yang kesembilan, kualitas persepsi relatif. Internal. Yang pertama, kesadaran akan sasaran atau goal. Yang kedua, komitmen terhadap sasaran. Yang ketiga, dukungan inovasi aktif. Yang keempat, kecukupan sumber daya. Yang kelima, menetapkan staf atau tingkat keahlian. Yang keenam, keinginan untuk belajar. Yang ketujuh, kehendak untuk berubah. Yang kedelapan, kebebasan untuk gagal. Yang kesembilan, otonomi. Dan yang terakhir, kepuasan karyawan relatif. Nah, selanjutnya yaitu pemodelan bauran pemasaran. Akuntabilitas pemasaran juga berarti bahwa pemasar harus memperkirakan pengaruh berbagai investasi pemasaran secara lebih tepat. Model bauran pemasaran menganalisis data dari beragam sumber, seperti data pemindai pengecer, data pengirim perusahaan, menetapkan harga, media, dan data belanja promosi. Untuk memahami pengaruh kegiatan pemasaran tertentu secara lebih tepat. Nah, paling populer di kalangan pemasar barang kemasan seperti Procter dan Gamble, Clorox, dan Colgate. Temuan dari pemodelan bauran pemasaran ini membantu pemasar mengalokasikan kembali pengeluaran. Selanjutnya yaitu papan kendali atau dashboard pemasaran. Perusahaan menerapkan proses dan sistem organisasi untuk memastikan bahwa mereka memaksimalkan nilai dari semua ukuran yang berbeda ini. Manajemen dapat merangkai rangkuman ukuran internal dan eksternal yang relevan dalam papan kendali atau dashboard pemasaran untuk sintesis dan interpretasi. Papan kendali pemasaran mirip dengan panel instrumen dalam mobil atau pesawat yang secara visual menampilkan indikator real time untuk memastikan fungsi yang tepat.
Sebagai masukan atau input bagi papan kendali pemasaran, perusahaan harus memasukkan dua kartu nilai utama yang berbasis pasar yang mencerminkan kinerja dan memberikan kemungkinan tanda peringatan dini. Yang pertama, kartu nilai kinerja pelanggan mencatat seberapa baik kinerja perusahaan selama bertahun-tahun berdasarkan ukuran berbasis pelanggan. Manajemen harus menetapkan norma bagi setiap ukuran dan mengambil tindakan ketika mereka mendapati hasilnya keluar dari batasan. Nah, yang kedua, kartu nilai kinerja pemangku kepentingan atau stakeholder. Melacak kepuasan berbagai konstituen yang mempunyai kepentingan kritis dan dampaknya bagi kinerja perusahaan, yaitu karyawan, pemasok, ban, distributor, pengecer, dan pemegang saham. Sekali lagi, manajemen harus bertindak ketika satu atau lebih kelompok terlihat meningkatkan atau berada di atas tingkat ketidakpuasan normal. Selanjutnya yaitu peramalan dan mengukur permintaan. Salah satu alasan utama untuk melakukan riset pemasaran adalah mengidentifikasi peluang pasar setelah riset selesai. Perusahaan harus dapat mengukur dan dapat memperkirakan terkait ukuran pertumbuhan dan potensi laba dari masing-masing peluang pasar. Peramalan perjualan digunakan untuk Departemen Keuangan untuk meningkatkan kas yang dibutuhkan untuk berinvestasi dan operasi oleh Departemen Manufaktur menentukan kapasitas dan tingkat hasil oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengerjakan jumlah pekerja yang diperlukan. Terakhir, Departemen Pemasaran bertanggung jawab untuk menyiapkan peramalan penjualan. Jika peramalan cukup dari hasil, perusahaan akan menghadapi kelebihan atau kekurangan persediaan. Nah, itulah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya atau kurang tepat dalam menyampaikan materi tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.